Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Baik, Taliban, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan orang-orang yang termasuk di dalam sabda Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuk dirinya, Allah pahamkan dia dalam masalah agama. Fikih dalam agama terbagi berapa? Jawabannya terbagi dua. Yang pertama, yang sifatnya fardu ain, wajib atas setiap muslim mempelajarinya. Yang kedua, fardu kifayah, apabila sebagian muslim telah mempelajarinya, gugur kewajiban bagi muslim yang lain. Yang sifatnya fardu ain adalah ilmu yang apabila tanpa ilmu tersebut amalnya tidak diterima atau muamalahnya tidak diterima. Berarti misalnya kalau kita ingin salat, maka wajib atas setiap muslim untuk menuntut ilmu tentang salat. Alasannya karena setiap orang salat. Begitu juga tentu yang paling tinggi adalah fondasi ilmu itu adalah apa? Fondasi fikih adalah akidah. Wajib atas setiap muslim di timur, barat, utara, selatan untuk mempelajari akidah. Yang kedua adalah fardu kifayah, sebagaimana sekarang yang sedang kita pelajari. Seperti mempelajari bahasa Arab, ya, usul fikih, usul tafsir, mustalah hadis dan lain sebagainya, itu sifatnya apa? Fardu kifayah. Apabila sebagian orang mempelajarinya, gugur kewajiban yang lain. Dan apabila Allah berikan taufik kepada individu tertentu untuk mempelajari yang sifatnya fardu kifayah, berarti Allah telah menghendaki kebaikan yang sangat besar bagi dirinya, karena tidak semua orang akan mendapatkan kebaikan itu. Alasannya adalah kalau fardu ain itu mau tidak mau semua orang mempelajarinya, paham? Enggak ada pilihan di situ, saya ajalah yang belajar atau saya enggak maulah pelajari, enggak ada. Bahasa seperti itu enggak boleh di fardu ain. Tapi kalau di fardu kifayah boleh. Nah, tatkala seseorang ya mau mendalami yang sifatnya fardu kifayah, berarti Allah telah menganugerahkan bagi dia, memberikan taufik, hatinya tergerak untuk mempelajari yang sifatnya memang tak wajib untuk setiap orang. Tentu beda ya, orang yang yakni tambahan itu namanya ziyadatu 'alal fardi ain. Ya, kalau dia fardu ain itu setara kita semua di situ kan gitu. Enggak ada perbedaan. Kenapa? Semua wajib mempelajarinya. Tapi di fardu kifayah inilah yang menentukan keunggulan ya di antara orang-orang yang mengikuti fardu ain itu tadi. Paham? Sama dengan salat. Salat wajib itu semua orang salat wajib. Tetapi salat sunnah ya, itu sifatnya sunnah. Kita bicara sunnah ya, bukan fardu kifayah, sunnah misalnya. Ya, tetapi tentu beda orang yang menjaga salat sunnah dengan yang tidak menjaga salat sunnah. Itu maksudnya dalam hal ini. Ya, jadi ibaratnya Taliban ya, misalnya saya cukupkan ajalah fardu ain, akan begitu. Ya. Tentu untuk memahami fardu ain itu ada namanya ilmu sarana seperti ini. Untuk mengetahui ya, mempelajari halal dan haram di dalam Al-Quran dan Sunnah, kita perlu ilmu tafsir, usul tafsir, mabahith fi ulumil Quran dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita mempelajari sekarang sebagai bentuk ketaatan kepada Rabbul Alamin. Taib, ya Taliban, sekarang kita masuk pembahasan hukmul muhafadzah alaihi fi khututil masahif. Ya, maksudnya adalah rasmil Utsman ya. Ya. Ini rasmu al-Utsmani, kan begitu ya. Hukmu al-muhafadzah ala rasmil Utsmani. Rasmul Utsmani itu apa? Kembali kita lihat sebentar, adalah syaklul imla li khattil mushaf al-imam alladhi amara amirul mu'minin Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu bi an yaktuba alaih. Ar-rasmu al-Utsmani adalah bentuk pendiktean, penulisan bagi khat mushaf, bentuk pendiktean bagi tulisan mushaf al-imami, yakni Utsman, yang menjadi petunjuk nanti, menjadi rujukan ya, yang diperintahkan oleh Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ditulis dengannya.
Ya, itu namanya ar-rasmu al-usmani. Sudah? Artinya adalah seperti apa yang diperintahkan, karena ini berbeda dengan yang di zaman kenabian. Ya, ini disatukan dia metode penulisannya. Misalnya contohnya apa? Kalau tulisan kita biasa bahasa Arab, as-salatu ya seperti ini, riba seperti ini, ayat seperti ya, luta, kan begitu ya. Kalau kita belajar bahasa Arab, salat itu gimana tulisannya? Ya seperti ini, gitu. Tapi dalam mushaf ini, salatu, riba, seperti ini dia. Ayat yang kayak gini, ayat, apa lagi? Ya lutu, gitu. Ya, ini yang disebut dengan apa? Dan ini bukan maksudnya adalah khat nasakh yang kalian pelajari, riqa'ah yang dipelajari kelas 10. Bukan ini maksudnya, tapi adalah metode pengimlaannya. Bagaimana penulisan salat di dalam Al-Quran, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari penulisan bahasa Arab atau di karya-karya tulis selain Al-Quran seperti ini penulisan salat. Ya, seperti ini. Tapi di dalam ayat Al-Quran seperti ini penulisannya. Ini yang disebut dengan ar-rasmu al-usmani. Paham ya? Baik. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Begitu juga di sini masalah noktah, syakal. Ini tambahan. Karena pada masa penulisan khattu al-usmani ini enggak ada. Titik-titik ini belum ada, baris belum ada. Ya, batasa, mereka tahu dengan sendirinya kapan membaca ba, kapan membaca ta, kapan membaca sa, kapan membaca ha, kapan membaca jim, kapan membaca kha. Mereka tahu kapan ra, kapan zai, kapan zal, kapan dal. Mereka tahu semua. Tetapi setelah wilayah kekuasaan kaum muslimin makin luas, ya, orang-orang ajam masuk Islam yang tidak memiliki latar belakang bahasa Arab, mereka akan tentu bisa keliru dalam membaca Al-Quran tersebut. Maka dibuatlah ini nuqtah, titik-titik. Kalau nun dia titik di atas, ba dia titik di bawah, qaf dia titik 2 di atas, dan seterusnya. Ya dia titik 2 di bawah. Ya, untuk membedakan satu huruf dengan huruf yang lain. Tatkala dalam penulisannya sama, seperti batasa, penulisannya sama, titik saja yang membedakannya nanti. Taib. Kemudian sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga, hukmul muhafadhah 'alaiha fi khututil masahif. Hukum menjaga penulisan mushaf sesuai dengan rasmu al-usmani. Ini maksudnya. Bagaimana sih hukum menjaganya? Apa boleh enggak diselisihi, kan begitu ya? Baik, kita lihat. Rasmul mushaf waqa'a bi ijtihadi sahabah. Tulisan mushaf itu terjadi sesuai dengan ijtihadnya sahabat. Berarti tidak ditegakkan di atas apa? Dalil yang qat'i, dalil yang sudah pasti, tetapi adalah sebuah ijtihad dari sahabat, yakni yang tidak memiliki dalil di situ, berijtihad, ya, ijtihad tatkala tidak ditemukan dalil. Walam takun as-sifatu allati tursamu 'alaiha al-kalimah mimma talaqqahu an-nasu 'anillah aw rasulih. Dan rasmul mushaf itu sifatnya ya allati, sifatnya ya allati, bukan seperti penulisan kalimat yang diterima para sahabat dari Allah atau Rasulnya. Innama sami'uha min Rasulillah wa katabahal katabatu ala sifah allati sami'uha. Mereka hanya mendengarnya, kemudian mereka tulis, para penulis wahyu itu mereka tulis di atas sifat yang mereka dengar. Artinya adalah teknik penulisannya itu tidak dari Allah, tidak ada keterangan dari Rasulullah penulisannya begini begitu. Hanya saja tatkala mereka mendengarkan dari Allah, mendengarkan dari Rasulullah, mereka tulis sesuai dengan keilmuan yang ada pada mereka. Ini maksudnya, ya. Innama sami'uha min Rasulillah wa katabaha al-katabu ala sifah allati sami'uha. Di atas sifat yang mereka dengar, itu dituliskan. Ya. Tentunya tanpa ada titik-titik, ya, itu tidak ada. Misalnya tatkala ada salatu mereka tulis tanpa ada nanti ada titik-titik. Misalnya kalau duha tentu tidak ada titiknya awalnya, ya, karena penulisan sad dan dad sama, hanya saja yang membedakan nanti titik itu pun kan di kemudian hari muncul. Baik. Lam yakhruju bi kitabatihim amma sami'u. Mereka tidak keluar dalam
tidak keluar dalam penulisan mereka itu dari apa yang mereka dengar. Apa yang mereka dengar seperti yang ditulis. Wa kana ma rasamu alaihi hurufal kalimat bima utu minal ma'rifati bi usulil kitab. Nah, teknik penulisannya bagaimana, kan begitu? Oke, mereka mendengarkan itu, mereka hanya menulis apa yang mereka dengar. Cara penulisannya bagaimana? Khatnya itu bagaimana? Ya. Itu tergantung kepada ya tulisan mereka itu, ya penulisan huruf-huruf itu, ya itu sesuai dengan keilmuan tentang usul-usul penulisan atau imla kitabah di zaman kita ini, bagaimana cara menulis ba, bagaimana menulis ta dan segala macam, atas pengetahuan itu, ya. La bi ta'limin nabi lihad lahum dalik, bukan karena proses pengajaran nabi, misalnya kan ini ayatnya cara penulisannya begini, enggak, bukan itu. Maksudnya adalah mereka memang menulis, sudah mereka mengetahui penulis, ya mereka sudah tahu bagaimana menuliskan tulisan Arab, sudah turun wahyu, maka wahyu itu dituliskan sesuai dengan pengetahuan mereka dalam penulisan Arab gitu. Bukan karena proses pengajaran bahwasanya teknik menulisnya seperti ini, enggak. Bagaimana menulis ba, bagaimana menulis ta, jim dan seterusnya, itu mereka sudah mengetahuinya. Ya, ini di sini. Baik. Berarti itu adalah berdasarkan ijtihad, kan begitu? Ijtihad. Wa ghalidha man dhanna, sangat keliru kalau ada orang mengira anna rasmal kalimah, bahwasanya penulisan satu kata di dalam Al-Qur'an itu bersumber atas panduan atau tuntunan dari Nabi. Enggak. Begitu turun ayat, Rasulullah ucapkan, para penulis wahyu itu menulisnya. Maka nanti terkadang oleh karena itu para penulis wahyu itu tulisan mereka itu beda, tetapi pembacaannya sama. Ya, beda. Sama dengan sekarang ini mushaf yang ada di negeri kita, atau dengan dari jalur Asim, ya, Asim an Habs an Asim, kan gitu ya, dengan Waras Nafi' yang ada di Afrika, ya, qaf kita ada titik 2, ya kan, qaf titik 2 di atas, sudah. Tapi kalau di mushafnya Waras, qaf itu titik 1 di bawah, tapi fa enggak bertitik. Kita kan fa titik 1, qaf titik 2. Kalau di Waras itu qaf titik 1 tapi di bawah, sedangkan fa tidak dititiki. Nah, ya kan? Tapi pembacaannya sama, qaf qaf, fa fa, kan gitu. Gitu ya. Wa innahu lam yunqal dzalika fi syai'in minal akhbar tsabita aw shibh tsabitah. Maka model seperti ini, bahwasanya penulisan ayat atau kata di dalam Al-Qur'an itu atas dasar bimbingan Rasulullah, tidak ada berita valid, ya, berita valid dalam masalah ini, ataupun yang mendekati valid gitu. Tidak ada yang valid dalam masalah ini, ataupun sedikit aja mendekati kevalidan, kan gitu. Enggak ada, kevalidannya enggak ada, kan gitu. Oke, kita kembali sedikit ke atas. Itu terjadi karena ijtihad sahabat. Bukti mana? Bukti. Ah, ini dia. Wa mimma yadullu ala ruju'i dzalika ila ijtihadihim. Di antara hal yang menunjukkan kembalinya dalam penulisan Al-Quran itu kembali kepada ijtihadnya sahabat, qaulu Utsman li rahtil Quraisyin, ucapan Utsman kepada sejumlah orang-orang Quraisy, ya, as-salasah, yang 3, yang kan penulisnya 4 kan gitu ya, ini ya, rahtul Quraisy, ini sejumlah orang-orang Quraisy yang 3, alladzi kanu yaktubuna al-mushaf ma'a Zaid bin Thabit, di mana mereka itu menulis mushaf Utsman bersama Zaid bin Thabit. Siapa orang itu? Abdullah bin Zubair, Said bin Ibn al-As, Abdurrahman bin Haris bin Hisham, kan ini ya. Kemudian Zaid bin Thabit nanti berempat. Sudah, mereka mengatakan tatkala mereka ini kan memiliki teknik penulisan masing-masing, kan begitu ya, sama dengan kita juga, kita mempelajari baca tulis bahasa Indonesia, kan begitu. Tetapi dalam penulisan kita sendiri mungkin saja beda-beda nanti. Ada yang halus kasar, ada yang huruf lepas, ada yang dicampurnya antara halus kasar dengan huruf lepas, kan begitu ya. Kita sendiri beda-beda, kan begitu. Sudah?
Maka diantara dalil ya, dalil bahwasanya para sahabat itu kembali kepada ijtihad, ini dia. Utsman mengatakan, idza ikhtalaftum antum wa Zaid bin Sabit fi syai'in minal Quran, apabila kalian berselisih, kalian bertiga ini, Abdullah bin Zubair, Sa'id dan Abdurrahman, berselisih kalian dengan Zaid bin Sabit dalam penulisannya, ya, dalam penulisan Al-Quran ini, ya, dalam riwayah fi Arabiyah min Arabiyatul Quran, dalam satu tulisan dari tulisan Arabnya Al-Quran, karena memang Al-Quran tuliskan dalam bahasa Arab, maka faktubuhu bilisani Quraisy, tuliskanlah itu dengan lisannya Quraisy. Bagaimana Quraisy itu menuliskan kata ini? Gitu. Karena kan orang Arab banyak sukunya, salah satu Quraisy. Jadi yang menjadi sandaran adalah Quraisy. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan sesuai dengan lisannya Quraisy. Fafa'alu, maka mereka pun melakukan anjuran Utsman ini. Bagaimana si orang Quraisy menulis? Itulah yang dilakukan. Ya. Meskipun nanti di bahasanya suku Arab yang lain enggak seperti itu. Contoh aja kita serumpun dengan Malaysia, Brunei, Indonesia. Oke, dalam satu kata saja kita bisa berbeda. Misalnya, kita di sini karena. Kemudian orang Malaysia kerana. Setelah kaf kalau kita setelah kaf a, kerana. Oke, yang mana yang benar? Masing-masing lisannya, intinya maknanya kita paham. Di kita artinya karena terkanan di sifat karena juga diringkas. Kalau orang Malaysia kerana, intinya kita paham apa maksudnya. Nah, gitu. Cuma teknik penulisannya kan beda. Seperti ini dia. Dah? Kalau orang Malaysia menulis ke Indonesia, dia harus ikuti kaidah Indonesia. Kenapa? Ini wilayah Indonesia. Tapi kalau kita ke sana, ikutilah kaidah orang itu. Gitu. Seperti kita mengatakan sangat panas, Malaysia mengatakan panas sangat. Dibalik dia, mengikuti Inggris dia. Kita sangat panas. Kita kan menerangkan diterangkan, Inggris diterangkan menerangkan. Kan gitu, ya. Taib. Sudah? Mana tadi? Nah, ini. Maka tulislah sesuai dengan lidahnya Quraisy, lisannya Quraisy. Wa hadha huwal wajhu fi nisbati rasmil mushaf ila Utsman. Inilah sisi penyandaran rasm mushaf itu kepada Utsman, karena atas bimbingan Utsman atau instruksi Utsman radhiyallahu taala anhu, ya, mengikuti tulisannya Zaid bin Sabit. Nah, karena ini adalah instruksi Utsman, inilah asal muasal penamaan ar-rasmu al-Utsmani, kan gitu. Padahal Zaid kan itu. Cuma kan mereka orang Quraisy, Utsman Quraisy. Berarti adalah harus sesuai dengan tulisan Quraisy. Nah, Utsman adalah Quraisy, yang memerintahkan adalah Utsman dan dia Quraisy, maka dikatakan rasmul Utsmani. Kalau enggak rasmul Quraisy kan gitunya. Quraisy bisa. Tapi rasmu al-Utsmani. Ini ya, kalau ditanya, berarti kita sudah bisa memetakan dari mana munculnya perkataan ar-rasmu al-Utsmani. Berarti dari ini tadi, instruksi Utsman bin Affan, penulisan Al-Quran harus sesuai dengan tulisannya bahasa Quraisy. Ya. Mana tadi kita? Li'annaha waqa'a bi amrihi, ini dia, wa israfi. Ini jawabannya. Kenapa penulisan Al-Quran dikatakan dengan rasmu al-Utsmani? Jawabannya, li'annahu waqa'a bi amri Utsman wa israfil Utsman. Apakah bisa jadi dalil? Kan bisa juga. Enggak bisa lah Ustaz, enggak bisa jadi dalil lah. Boleh lah, kita kan sudah belajar bahasa Arab, kita tulis sajalah dengan metode bahasa Arab. Boleh. Kita lihat. Summa ajma' alaihil muslimun. Kalau sudah ijma' berarti jadi hukum dia. Penulisan Al-Quran itu memang seperti itu dia udah. Kenapa? Ijma'. Siapa saja dia bangsa Arab, meskipun dia enggak dari suku Quraisy, dia harus tulis Al-Quran itu sesuai penulisan suku Quraisy. Kenapa? Dalil. Mana? Ijma'.
Kenapa dengan ijma'? Ijma' salah satu dalil dalam Islam. Fasaru, maka seluruh orang Arab la yansakhuna mushafan, tidak menuliskan satu mushaf pun illa ala rasmihi, kecuali di atas teknik atau penulisan Utsman atau penulisan Quraisy. Pendapat jumhur ulama dari kalangan salaf dan khalaf yang datang belakangan talibat, wujubul muhafazati ala dzalika rasm fi kitabati aw tab'il masahif, wajibnya menjaga penulisan yang seperti itu di dalam penulisannya atau percetakannya di kemudian hari. Harus sesuai dengan Rasmu al-Utsmani. Wala yahillu taghyiruhu, tidak halal merubahnya, bitaghayyir turuqil imla, dengan berubahnya metode penulisan, wal hija, dan juga yakni harakat hija, yakni ya bentuk hurufnya, ya. Wadzalika siyanatan, ini adalah bentuk penjagaan terhadap Al-Qur'an, min tasarrufatin nusakh, dari perilaku para penulis, wattabi'in, atau para pencetak. Kan bisa saja. Nah, coba kita cek penulisan kita di Indonesia. Sebetulnya nggak berubah, cuma nanti tanda bacanya saja, ya, tanda wakafnya dan lain sebagainya. Kalau tidak, Al-Quran cetakan Indonesia yang Toha Putra, ya, penulisan as-salatu ya seperti itu juga. Nanti buka di cetakan Indonesia yang bukan ayat pojok, ya, kita kan tulisan kita nggak ayat pojok. Seperti penulisan as-salatu ini nih, as-salah, mana dia? Ini as-salah, gini juga ditulis, nggak seperti ini. Ada barisnya nanti di atas, gitu. Ini ada barisnya di atas. Ada barisnya di atas. Kemudian qala Ashhab bin Abdul Aziz, su'ila Malik, Imam Malik ditanya, faqila lahu ara'aita man istaktaba mushafan al-yawm atara an yuktaba ala ma ahdatha an-nas min al-hija'i al-yawm, faqala la ara dhalik walakin yuktabu ala al-kitabati al-ula. Bagaimana pendapatmu berupa penulisan mushaf pada zaman sekarang, pada zaman mereka, ya, bukan zaman kita ini. Malik seorang tabi'in. Apakah engkau memandang mushaf itu ditulis sesuai dengan apa yang dia dibuat manusia berupa yakni bentuk penulisannya pada hari ini? Imam Malik mengatakan, aku tidak berpendapat seperti itu, tetapi Al-Quran itu, mushaf itu ditulis sebagaimana penulisan yang pertama. Pendapat Malik bin Anas. Kemudian qala Imam Abu Amr Ad-Dani, wala mukhalifa lahu fi dzalika min ulama'il ummah, tidak ada yang menyelisihi bagi Utsman, Rasmil Utsman, ya, Utsman dalam masalah ini dari kalangan ulama umat ini. Wa yazidu qawla Malik al-madhkur bayanan ma naqalu anhu Ashhab kadzalik. Qala su'ila Malik anil huruf takunu fil Qur'an mithl al-waw wal alif, atara an tughayyara min al-mushaf idza wujidat fihi kadzalik? Qala la. Ini juga, ya, tambahan atas perkataan Malik yang telah disebutkan di atas, penjelasan apa yang disampaikan tentangnya dari yang disampaikan dari Malik, ya, oleh Ashhab, ya. Dia berkata, ditanya Imam Malik tentang huruf yang ada di dalam Al-Quran seperti waw dan alif, apakah engkau memandang dirobah, ya, idza wujidat fihi kadzalik, apakah dirobah, ya, an tughayyar, dirobah apabila ditemukan di dalamnya seperti itu? Maka Imam Malik mengatakan la, ya. Fahadzal man'u min ulama ummah Malik wa ghairuhu khasyata an tuaddi ar-rukhsah fi dzalika ila al-jur'ati 'ala al-Qur'an wa hadha ma'khadun sahih. Ya, artinya dalam penulisan saja kita pun tidak boleh, meskipun dalam penulisan sehari-hari boleh, ya, selain Al-Qur'an maksudnya. Pelarangan dari ulama ini, umat ini, ya, seperti Malik, ya, dan selainnya, itu adalah bentuk kekhawatiran, ya, munculnya
bermudah-mudahan dalam penulisan, ya, dan adanya keberanian dalam merubah penulisan dalam Al-Quran, ya, dan ini adalah sisi pengambilan yang benar. Artinya adalah pelarangan yang sudah tepat. Tak boleh artinya kita menuliskan ulang mushaf itu, ya, nah mushaf ya bukan sebagai bentuk ini penulisan dalil kan gitu ya, gitu. Dan penulisan Al-Quran harus sesuai dengan penulisan yang pertama. Kemudian kam baqiya minaz zaman, 5 menit lagi. Nah, intinya begini talibat, intinya kita sudah dapat gambaran bahwasanya penulisan Al-Quran itu sesuai dengan Rasmul Utsmani. Kenapa dikatakan Rasmul Utsmani? Karena itu adalah instruksi Utsman, ya, dan di bawah pengawasan Utsman harus melalui lisannya orang Arab, lisannya Quraisy kan begitu. Dan para ulama melarang penulisan Al-Quran. Penulisan Al-Quran, ya, kalau ditulis ulang misalnya, penulisan ataupun dicetak dilarang kecuali sesuai dengan Rasmu Al-Utsmani. Berarti kalau kita menulisnya sesuai dengan kaidah bahasa Arab saja enggak cukup. Kaidah bahasa Arab mungkin enggak ada masalah penulisan salat alif lam sad lam alif ta marbutah, kan gitu. Kalau sedangkan dalam Al-Quran alif lam sad lam waw kemudian aja tanda memanjang ke atas baru ta. Kan begitu, ya. Nah, dalam penulisan bahasa Arab mungkin yakni kita tahu penulisan as-salah tidak sama dengan penulisan as-salah di dalam Al-Quran. Taib. Cuma masalahnya adalah bagaimana hukumnya kalau sebagai dikutip dia. Apakah wajib menjaga penulisan mushaf tatkala kita mengutipnya, misalnya kita menulis karya tulis kan begitu ya. Kemudian dalil dalam masalah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kita buat seperti itu. Apakah penulisannya iktibas ini, pengambilan itu, pengutipan itu sesuai penulisannya dengan yang di Al-Quran atau boleh dengan penulisan Arab sebagaimana yang kita pelajari? Ini dia pertanyaannya yang perlu kita jawab. Paham gak ini? Misalnya kalian dalam ulangan semester mid atau nanti ujian semester 6, lalu dimintakan dalil. Apakah dalil itu harus kalian tuliskan sebagaimana bentuknya, hurufnya yang ada di dalam Al-Quran, atau boleh kalian tulis sesuai dengan kaidah bahasa Arab yang telah kalian pelajari? Ini dia. Ma taqaddam, apa yang telah lalu berupa wajibnya menjaga tulisan Utsmani tatkala penulisan mushaf, kan gitu ya. Tatkala penulisan mushaf yang sifatnya dicetak, dijadikan Al-Quran dan dibaca oleh masyarakat, itu maksudnya ini, mulai dari Al-Fatihah sampai nanti An-Nas. Itu yang wajib. Adapun iktibas al-kuttab, pengutipan para penulis, wal muallifin, dan para pengarang, ya, ayat yang dikutip, ya, atau beberapa ayat, maka di sana tidak ada kewajiban, harus sesuai dengan ras mushaf. Fi dzalika nas al-muqtabas, di dalam nas yang dikutip tersebut. It laisa lahu khasaisuhu. Kenapa? Karena tidak ada kekhususannya di sini. Walam yazal ulama'ul ummah mundul qadim kama ra'aynahu fil makhtutat al-qadimah. Dan sebagaimana ulama, ya, dari zaman dahulu kala, sebagaimana kita lihat dalam manuskrip kuno, sampai hari ini mereka tidak berketetapan, ya, dalam penulisan ayat yang mereka kutip itu sesuai dengan Rasmu Al-Utsmani. Paham? Paham dalam masalah ini? Misalnya kalian ujian nanti, sebutkan dalil tentang rujuk misalnya, sebutkan dalil tentang bolehnya rujuk. Kalian tuliskan, tentu tuliskan aja lah dia sesuai dengan kaidah bahasa Arab yang kalian pelajari. Enggak mesti persis sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran, berupa tulisannya begini. Kalau ayat itu amjah dulu, baru ada alif, baru ya, baru ta. Enggak, bisa saja hamzah, ya, ta, ayah. Kalau di dalam Al-Quran kan hamzah dulu, baru ada alif ke atas, ya kan, ya, ta, ya, gitu. Maksudnya begini, yang ini. Kalau dalam iktibas, ya, nih, kalau dalam iktibas boleh kita menulis seperti ini, meskipun di dalam ayat, di dalam Al-Quran tulisannya seperti ini. Tulisan ayat boleh kita tulis seperti ini. Nih, ayatun. Meskipun di dalam Al-Quran tulisannya seperti ini. Paham ya? Ya Lut. Meskipun dalam Al-Quran tulisannya seperti ini, tapi dalam menukil, ya, memetik atau mengambil sebagai sisi pendalilan, boleh kita menulisnya sebagaimana metode penulisan
yang dipelajari. Seperti penulisan salat, ya seperti ini yang kita pelajari, yang ini yang ada di buku-buku, kan gitu. Alasannya apa? Karena para ulama dahulu juga dalam masalah ini tidak berketetapan penulisan mereka itu dalam mendatangkan dalil sebagaimana dengan Rasmu al-Utsmani. Menunjukkan hal ini tidak wajibnya dalam mengutip. Adapun selain kutipan yang sifatnya memang penulisan Al-Qur'an mulai dari alif lam, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, wajib dengan teknik penulisan Rasmu al-Utsmani. Itulah kesimpulan kita hari ini. Paham ya talibat? Oke, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi